Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Begini saudara ya, saya mau sempat angkat ini karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Sebenarnya kemarin saya mau angkat ini tapi baru saya sempat ya, jadi mohon maaf saudaraku. Sekarang saya angkat ini, mudah-mudahan saudara kita bisa memahami apa yang saya utarakan nanti di video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa kita petik dan bisa kita praktekkan di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBW ya, di gedung Walek masing-masing, insya Allah. Jadi tolong ya saudaraku, tonton videonya sampai full supaya ada pembelajaran bisa kita petik ya. Jadi ini saudara ya, saya mau jelaskan, dia punya judul di bawah kolom komentar itu, dia menanyakan saudara kita, dia sering pertanyaannya di sini, gedung umur 2 tahun ada 100 burung. Ada 100 burung, apakah itu cepat atau lambat? Ya. Gedung ukuran 6 kali 12. Lantai 1 tingginya 3 meter. Lantai 2 tingginya 2 meter. Itu maksudnya, itu apakah bagus itu ukurannya, dengan itu apakah cepat atau lambat? Jadi karena saya catat saudaraku ya, jangan saya perlihatkan, jangan sampai ini. Ini saya catat saudaraku ya. Ini saya catat, saya sudah jelaskan yang di atas ini yang bagian bawah ya. Jadi oke lah saudaraku, saya kupas lagi ini mengenai perkembangan Walek di dalam ruangan RBW. Sebenarnya itu kalau gedung umur 2 tahun ada burung 100 ekor pasang di dalam, berarti sudah 50 pasang. Ya, begitu hitungannya. Ini lantai pertamanya 3 meter, itu sangat bagus. 3 meter itu berarti Walek itu bebas bermanuver di bagian dalam ruangan RBW. Dia bebas, dia agak leluasa di dalam bermanuver, istilahnya keliling-keliling main, karena 3 meter dia tidak mepet. Lantai yang kedua itu 2 meter. Kalau ini lantai kedua ini agak, sebenarnya yang paling bagus saudara itu 2,5 meter ya, lantai 2 dan seterusnya ya. Tapi tidak apa-apa karena lantai pertama itu di situ, ini kurang lebih saya punya ukuran ini yang bagian bawah, tapi kan saya di atas itu saudara, saya punya bangunan pribadi, ukuran yang di atas itu di bawah 5 meter saya punya, tapi saya bagi 2, baru saya pre yang di tengah, dia yang di pinggir, karena tempat bermanuvernya burung. Jadi saya lantai. Kalau yang di atas itu saudara saya punya itu 4 meter ya. Tapi kalau ini kan rumah pribadi saya bentuk jadi rumah Walek, istilahnya rumahan Walek, itu kan rumah pribadi saudaraku, ruko ya. Beda yang bangunannya di belakang saya bikin, istilahnya bangunan pribadi saya itu ukurannya ini sudah pas, ini 3 meter. Yang di atas itu 2,5 meter. Gitu ukurannya saudaraku ya. Tapi tidak apa-apa karena ini ada kan 3 meter. Jadi lanjut dari itu saudaraku, tolong yang disimak videonya ya. Itu burung yang di dalam yang 100 ekor menjelang 2 tahun, berarti itu agak lumayan saudara ya. Terima kasih banyak sudah mau sharing. Itu agak lumayan. Kenapa saya bilang agak lumayan? Karena baru umur 2 tahun sudah mencapai burung 50 pasang. 50 pasang kali 2 berarti 100 burung Walek di dalam. Itu masuk hitungannya yang punya RBW yang tulis di bawah kolom komentar saya. Sempat saya jawab itu melalui tulisan itu. Tapi lebih bagus kalau per detail, karena panjang jawabannya di situ, karena mengenai ini ukuran bangunan, ketinggian bangunan, panjang bangunan, isi di dalam, ini per detail harus dijelaskan dengan matang ya. Jadi itu burung saudara, itu yang 100 burung itu kalau bagus bagian di dalam ruangan RBW, yang penting kita setting betul-betul di dalam ya. Kita setting di dalam bagian RBW. Yang mana yang saya maksud setting, atur, itu kelembaban. Selalu saya bahas, setiap saya ngonting itu selalu ada ikut kelembaban kalau mengenai RBW. Begitupun juga itu suhu.
suhu dan kotoran, begitu juga ventilasi. Nah, jadi diusahakan dioptimalkan semua mengenai kelembabannya, suhunya, pantulan cahaya masuk, usaha supaya reman, jangan terlalu terang. Biasa itu walet kalau terlalu terang itu masuk cahaya, saudaraku, biasa itu waletnya canggung, bikin sarang. Biasa agak-agak takut ya kalau terang. Jadi diusahakan itu ada sambungan di elbow. Dari ventilasi, baru dari dinding kan ada ventilasi angin di situ kalau pipa. Ya, pipa itu kita sambung elbow. Elbow itu ada lagi, kita potongkan lagi pipa baru kita sambung. Nah, itu. Sekitar yang jelasnya kita kira saja yang bagaimana caranya supaya cahaya matahari itu dia masuk di dalam ruangan itu pantulangnya agak reman. Ya, itu yang kesukaannya Walek. Nah. Jadi ini saudaraku ini dia sering mengenai itu burungnya yang 100. Itu luar biasa saudara. Karena baru 2 tahun. Banyak yang bangunan itu sudah 2 tahun sampai 3 tahun itu belum sampai 50. Ada juga baru 1 tahun itu sampai 200-an burungnya. Itu ketergantungan dari bagian dalam. Jadi ini masih perlu dipacu saudaraku karena sudah ada dasar. Ibaratkan pohon. Pohon itu sudah ada tiang. Jadi sisa menjalar tangkai, akhirnya tangkai berbuah, sama dengan ini. Sama ini yang di catatan saya yang saya catat ya, karena saya catat ini karena lebih berdetail. Kalau saya catat dulu baru saya jelaskan ya. Ya, jadi itu sangat-sangat bagus saudaraku ya. Sisa kita lebih memacu lagi ke depannya supaya itu burung Walek bisa beradaptasi dengan baik dan dia akan bikin sarang bertelur, ngeram jadi anak. Kali 2 lagi nanti kalau lolos semua, udah lolos semua karena biasa juga ada telurnya jatuh. Nah, biasa ada telur jatuh, biasa juga kalau anak terbang biasa ada yang tidak pulang. Tidak selamanya burung Walek itu anak pulang, biasa ada yang tidak pulang ya. Nah, tapi ada tetapinya, kalau burung Walek itu kan kita tidak mengandalkan bagian dalam saja populasi. Karena banyak biasa itu burung liar yang masuk di dalam ruangan RBW. Jadi kita ratakan saja, bulatkan saja, kalau 50 burung itu kalau lolos semua itu berarti anak jadi itu 50 juga. 50 pasang berarti 100 karena jantan betina. Kali induk 100 berarti 200 jangka 2 bulan 3 hari sampai 2 bulan 4 hari dan 5 hari. Itu jenjang Walek populasi di dalam ruangan RBW, di dalam gedung rumahan Walek. Nah, itu langkah-langkah itu saudaraku itu jenjang ya. Maksudnya jenjang itu populasi yang kita kejar. Tidak usah kita dulu kalau ada sarang ya, tidak usah kita lepaskan dulu. Tapi tergantung dari saudara kita ya. Siapa tahu kalau butuh ya, namanya kebutuhan keluarga saya tidak tahu, wallahu alam toh. Karena saya itu hanya memaparkan apa yang pertanyaan-pertanyaan saudara kita itu berguna, bermanfaat buat saudaraku ya. Dan ini sangat-sangat perlu kita jelaskan secara berdetail. Nah, itu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu, jangan adakan dulu panen memindahkan telur, panen memindahkan anak. Kan biasanya itu kalau burung itu biasa tapi itu tidak bersarang semua saudaraku. Tidak bersarang semua itu kalau 100. Biasanya itu hanya bersarang kadang kalau 100, tapi kalau lama itu ditinggal, maksudnya lama itu tidak diganggu, itu biasa bersarang semua karena lama. Ya, lama biasa. Jadi kita itu optimalkan bagian dalam, konsisten bagian dalam di dalam ruangan RBW, jangan selalu dimasuki. Kontrol airnya ya, kalau ada air, kalau ada kolam atau baskom atau semacam kayak tampungan plastik, kontrol itu airnya, karena itu mencapai kelembaban. Itu tujuannya untuk supaya bisa dingin di dalam, adem. Walek suka kalau dingin ya. Nah, begitupun juga suhu. Suhu itu tergantung dari kekuatan ventilasi ya, suhunya. Istilahnya udara masuk di dalam ruangan RBW agar supaya itu antara suhu dan kelembaban bisa bersatu ya. Kalau sudah bersatu ini, Walek itu suka tinggal di dalam ruangan RBW, ibaratkan kayak goa ya, seakan-akan ini ya, karena kita tidak bisa menyamakan dengan goa, karena goa itu tidak lari dia punya suhu, tidak lari dia punya kelembaban karena rata, karena batu, jauh dari panas karena dia di dalam. Nah, ini hanya seakan-akan, ibaratkanlah ya. Nah, itu. Jadi
Itu saudara-saudaraku, jangan dulu ya diadakan panen memindahkan anak atau telur. Istilahnya kita pasang sarang imitasi, kalau ada sarang, baru itu telurnya kita pindahkan di sarang imitasi, baru kita buka sarang. Ya sebenarnya tidak jadi masalah, tapi ini terancam itu populasinya. Biasa burung itu kalau baru belum terlalu banyak, baru sedikit, kita mengadakan panen memindahkan anak atau telur, biasa burung itu agak lambat bikin sarang. Karena pernah saya alami. Nah itu lagi kembali lagi sama saya. Ya pernah saya alami semua itu yang pertanyaan saudara kita ini ya. Nah itu optimalkan bagian dalam suara inapnya ya saudaraku ya, optimalkan. Nah, jangan selalu diganti, cukup itu saja. Nah, dengan atur bunyi apa, maksud saya atur suaranya itu, atur dia punya suara kebesarannya itu, jangan terlalu besar sekali, jangan juga terlalu kecil sekali. Pokoknya yang standar lah suara inap di dalam, begitupun juga suara panggil di luar. Optimalkan semua supaya waletnya bisa beradaptasi dengan tenang, baik, dan bikin sarang bertelur sampai dia menetas jadi anak, terbang, bisa jadi dewasa, akan ada penerus untuk kedepannya. Seperti tadi walet induk ya. Nah, walet induk itu kalau sudah beradaptasi itu dia itu cepat bertelur, karena walet itu cepat. Walet itu cepat bertelur, itu cepat masa kawinnya. Yang penting tempatnya di dalam bagus. Tempatnya di dalam bagus. Karena kalau tempatnya di dalam itu salah-salah itu biasa waletnya itu agak lambat. Lambat karena kenapa? Ada rasa terganggu, rasa trauma, rasa takut, rasa kaget. Nah itu. Makanya selalu saya mengatakan jangan selalu dimasuki ruangan RBW-nya kalau sudah optimal bagian dalam. Apa yang kita mau ambil lagi di dalam saudara-saudara ya? Kalau sudah bagus. Tidak perlu. Biarkan dulu beradaptasi burungnya. Karena tujuan kita itu mau berhasil itu karena burungnya itu adalah populasi terutama. Tidak mungkin kita mau petik sarang banyak kalau burung baru sedikit. Ya terbalik itu saudara. Kecuali burung banyak, pasti sarang juga banyak. Nah itu. Jadi tujuan kenapa saya mengatakan sarang banyak populasi, karena kita tidak ganggu, tidak selalu buka sarang dulu. Dan ada masanya nanti kita selalu buka sarang itu ada. Ada tingkatan, ada panen per 3 bulan, ada panen per 2 bulan, turun ke 1 bulan, turun ke 3 minggu, 2 minggu. Itu. Nah, karena populasinya kita utamakan dulu. Makanya kita harus gimana cara populasi itu bisa cepat berkembang biak anak walet di dalam. Dan begitu pun juga walet liar. Walet yang tidak punya tempat itu dia masuk dan akan tinggal juga seperti walet aslinya di dalam itu lahir. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Itu yang sangat-sangat kita itu butuhkan. Jadi alhamdulillah saudara kita ini mau sharing ya. Ini pun juga agak lambat saya angkat. Tapi mudah-mudahan saudara kita ini bisa mendengar apa yang saya bahas, bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW-nya, bisa lebih memacu lagi karena sudah ada dasarnya burung 100. Itu burung kalau sudah 100 itu saudara itu cepat itu, sudah cepat itu. Yang lambat itu kalau baru 10, baru 15, itu biasa lambat. Lambat itu apalagi kalau sudah 2 tahun. Ya karena ini umur dia punya RBW sudah 2 tahun. Nah, jadi itu akan nambah nanti anak. Begitupun juga burung liar akan masuk tinggal seperti burung habitat yang di dalam. Ya. Nah, karena walet itu sukanya berkeloni. Di mana di situ banyak walet, biasa di situ walet liar di situ biasa banyak ngikut karena banyak itu walet liar juga di luar. Lebih banyak walet liar saudara daripada walet kandang. Oh kita mengatakan oh itu sudah puluhan ribu dia punya walet itu tetangga sampai berapa lantai. Lebih banyak walet liar di luar. Sisa kita gimana cara supaya walet liar itu bisa kita menarik masuk di dalam ruangan RBW sampai dia tinggal. Akhirnya dia bisa beradaptasi sampai bikin sarang. Kapan walet liar sudah bikin sarang itu tidak akan pergi lagi. Itu modelnya kalau walet saudara-saudara. Begitu kalau modelnya kalau burung walet. Ya. Kalau sudah tinggal itu, biar kita itu usir itu tidak akan pergi. Paling dia keluar dari ruangan RBW, kalau kita keluar dari dalam, dia masuk lagi. Itu modelnya walet. Kalau sudah tinggal, apalagi kalau sudah bikin sarang, sudah ada anak, susah itu. Induk itu susah sekali. Sampai mati itu di dalam kita itu kalau walet itu tidak bisa, akan tidak pergi itu kalau induk. Jadi tidak usah kita takut bilang ada. Kita mengatakan di dalam pikiran kita kalau ada tetangga kita membangun
Sampai kita mengatakan, oh jangan-jangan saya punya burung ini pindah nanti di sebelah karena dia punya bangunan itu besar, luas, baru tinggi dibanding bangunan saya. Tidak akan pindah. Tidak akan pindah saudara. Kecuali biasa anak yang baru lahir, biasa kesasaran masuk. Nah itu, tapi tidak usah terlalu terpikirkan mengenai anak. Yang penting induk itu tidak pindah. Kan induk itu susah tinggalkan tempatnya kalau induk. Kalau sudah bertelur di situ bersarang. Nah, makanya kalau bahasa burung mau pindah saudaraku ya, itu yang sudah banyak waliknya, itu yang sudah panen-panen per kilo-kilo itu sampai puluhan kilo. Itu sudah banyak burungnya sudah pindah semua burungnya kalau bahasa itu yang kita pakai. Karena kenapa saya mengatakan banyak yang baru-baru membangun besar tinggi, baru optimalkan itu tidak bisa, itu tidak mau pindah itu kalau induk. Tidak mau pindah. Kenapa saya mengatakan tidak mau pindah? Seandainya dia mau pindah sudah habis itu burungnya orang. Itu teman-teman kita yang sudah panen per kilo-kilo. Begitu pun juga di bangunan saya. Di daerah saya saudaraku, pertama yang mendirikan RBW di daerah saya adalah saya. Pertama. Jadi bangunannya baku dekat dengan bangunan saya itu, kalau saya hitung-hitung itu di daerah saya kurang lebih hampir 40 bangunan. Tapi burung saya tidak akan pindah. Tetap begitu. Tetap bertahan. Padahal itu, kau dipikir itu ada yang tetangga itu yang ada anaknya perantau, dia kirim uang bangun walek lebih tinggi daripada saya punya bangunan, lebih luas lagi. Dia pakai bata kuringan. Ini sudah, kalau tidak salah sudah hampir 3 tahun belum ada apa-apa. Burung saya tidak akan pindah. Ada burungnya tapi ya lambat. Makanya saya bilang, jadi saya cerita lagi ini ya mengenai saya punya RBW. Saya bercerita sedikit supaya bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan dan bisa kita buktikan. Begini saudara. Saya punya bangunan, karena saya punya bangunannya, bangunan pertama saya, kan ada bangunan belakang saya. Bangunan pertama saya itu kan ruko, rumah toko. Jadi itu kamar lambat saya pasangkan sirip di belakang. Menjelang 1 tahun baru saya pasangkan sirip, karena adanya dulu dana ya saudara. Kan pernah saya cerita ini masa perjalanan hidup saya di Walek. Pernah ada saya cerita, belum lama itu videonya itu, coba kita telusuri. Gitu, karena itu masih terjepit itu waktu namanya keuangan ya, faktor materi ya, apalagi itu waktu saya sakit. Jadi saya ungkit ini kamar yang bagian atas, karena lambat saya pasangkan sirip. Setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saya pasangkan sirip, tidak mau pindah itu yang burung di luar itu yang padahal satu rumah antara teras dengan maksud saya ruangan tamu dengan kamar. Kan ada 2 kamar di atas saudaraku. Jadi saya buka. Itu yang satu ada sirip, saya sudah pasang. Itu ada tinggal di situ karena bersamaan dengan dulu dibukanya itu yang di ruangan tamu. Begitu pun juga yang bagian bawah. Di belakang saya pasangkan papan sirip ya. Lambat tidak mau pindah, begitu terus. Nah, di situ saya belajar saudaraku, itu burung itu tidak akan pindah itu. Padahal satu tempat ini, satu rumah. Apalagi kalau sudah melangkah dari rumah bangunan ke bangunan yang lain. Saya sendiri saudaraku, biasa saya mengatakan, kenapa ini burung saya ini padat sekali di luar, kenapa tidak mau masuk di kamar? Sedangkan kalau kita mengatakan ini kamar, bisa jadi dia tidak masuk karena kamar. Buktinya yang kamar satu sama-sama luasnya, sama-sama lebarnya. Banyak yang kamar satu karena bersamaan dibuka dengan itu yang tadi di ruangan tamu. Tapi ini yang kamar 1 tahun lebih baru saya pasangkan sirip, tidak mau pindah. Paling ada burung masuk di situ, burung yang liar masuk di situ tinggal. Tidak bisa saya dapat bahan, tidak bisa. Saya sudah optimalkan di bagian dalam itu. Jadi itu walek, di situ kita belajar. Walek kalau sudah tinggal itu saudara, kalau induk itu tidak akan pindah. Jadi jangan coba-coba saudara kita mengganti itu papan sirip. Kalau papan sirip kita ganti sudah ditempati beranak di beberapa kali-kali di situ sarang, baru kita ganti itu siripnya, lama baru ditempati lagi itu sirip, bertahun-tahun itu. Karena saya sudah rasakan juga, ya, saya sudah rasakan, pokoknya kelukesannya saya sudah rasakan. Jadi saya pelajari terus, kenapa ini walek tidak mau pindah. Dan ada papan itu waktu pernah
sempat itu waktu itu papan jatuh. Jatuh saya punya papan, ada saya bahas kemarin. Itu papan nomor 2 dari dinding, itu jatuh satu. Jatuh karena lepas pakunya. Karena saya punya sirip itu sirip gantung, ya tidak ada sudut. Sirip gantung. Itu yang lari ya, yang lari melebar saudaraku ya. Itu jatuh satu. Tapi itu sudah berkali-kali itu ditempati bersarang, ditempati menetas telur. Sekalinya jatuh karena patah itu papan sampai di bawah lantai patah, saya ganti itu papan. Itu yang saya ganti enggak tahu berapa tahun itu baru ada di situ sedikit itu dia polesan. Di situ saya belajar saudara. Jadi saya itu mengupas mengenai walek di dunia walek, saya belajar di bangunan saya sendiri. Sampai saya kuasai itu walek. Kenapa walek itu tidak mau pindah? Ada apa? Dan kenapa walek itu kalau siripnya sudah lama ditempati bersarang beranak di situ, istilahnya menetas anak. Akhirnya kita gantikan itu papan. Kenapa ini papan barunya tidak mau ditempati bersarang, tidak mau ditempati bertelur? Ada apa? Nah, sama-sama tadi papan ini sama-sama kualitasnya papan. Kenapa? Karena burung itu walek kalau dia sudah bersarang itu bekas air liurnya dia tahu. Makanya saya bilang walek itu tajam, dia punya penciuman, panca indera. Tahu sekali itu walek. Kalau kita ganti papannya itu jangan harap saudaraku lama itu. Bertahun-tahun itu pun lambat. Paling ada sarang biar padat burung. Biar padat burung di dalam. Karena saya sudah rasakan. Jadi hati-hati saudaraku ya di ruangan RBW. Hati-hati kita bertindak di dalam ruangan RBW. Jangan semau kita itu mengganti papan, padahal itu tadi papan sudah ditempati bersarang, sudah ditempati beranak, bertelur, sampai anaknya terbang berkali-kali sampai kita ganti papannya karena kita mengatakan oh papannya ini sudah kalah sedikit. Kalau perlu itu papan saudaraku jangan diganti, ditempel saja. Ini papan ini, seumpamanya mau patah, kita tempel saja papan begini saudara. Jangan dibuka ini baru kita ganti papan baru. Ini susah sekali tempat ini papan baru ini, bertahun-tahun itu baru bisa beradaptasi walek di situ. Paling di situ hanya melengket bertengker burung tapi tidak mau bersarang. Ya saudaraku ya. Nah, ini pengalaman yang saya kupas dari diri saya saudara. Ya, ini mengenai di dalam bangunan RBW. Jadi mumpung saudaraku itu yang belum terlalu paham, ya banyak yang punya walek banyak tapi belum memahami 100% mengenai bagian dalam RBW. Oke lah, mengatakan kelembaban, suhu, kebersihan, suara, itu oke lah. Tapi mengenai kita kuasa walek itu susah sekali. Kita itu harus mempelajari namanya walek. Makanya saya itu lama. Selama saya terjun di dunia walek kurang lebih 20 tahun, ya. Karena umur saya punya walek binaan saya ini sudah menjelang 16 tahun lebih kayaknya, kalau tidak salah. Tapi kalau saya terjun di dunia walek itu sudah menjelang 20 tahun. Ya, jadi itu saudaraku tolong sekali-kali itu tadi pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar yang saya angkat ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar lapangan itu yang pemula mudah-mudahan paham. Begitupun juga yang senior yang biasa mengganti dia punya sirip kalau ada siripnya kalah. Kan biasa sirip itu biasa kalah. Nah, jadi hati-hati ya bertindak di dalam ruangan RBW karena ujung-ujungnya nanti fatal, ujung-ujungnya nanti rugi sendiri. Ya hindari itu saudaraku ya. Jadi itu semua saya tadi utarakan, semua saya ungkapkan kupas mengenai walek, sarang telur, begitupun juga kelembaban suhu dan kebersihan bagian dalam jangan juga diganggu. Nah itu semua papan sirip saya sudah rangkum semua. Mudah-mudahan ini teman-teman yang di luar sana yang galau, yang lama menunggu terus, ya kita harus sabar ya, kita harus telaten berpacu, berusaha bekerja. Karena intinya itu apapun pekerjaan bukan di dunia walek saja saudara. Apapun pekerjaan kita itu sehari-hari kita itu harus kita telaten. Sedangkan kita telaten belum tentu, apalagi kalau kita malas-malas. Begitu juga kalau konten. Kalau kita di YouTubers itu kalau malas-malas jangan harap mau terangkat YouTube-nya kalau malas-malas ngupload, ya. Nah, itu pun kita rutin belum tentu. Apalagi kalau kita ngupload itu 1 kali 1 minggu, aduh, susah.
Apapun pekerjaan apapun saudaraku, bukan dari dunia walik saja. Ini pembelajaran buat saudara kita di luar sana ya. Ya, jadi kita harus telaten. Nah, tidak ada bedanya itu semua. Karena intinya itu adalah kita, kalau kita mau sukses harus kita itu belajar, ya, saling sharing, bekerja ulet, bekerja keras, telaten, sabar, ya, itu berdoa, nah itu. Dan semua itu ada cobaan-cobaan kita hadapi, ya, itu intinya lagi kembali kesabaran. Jadi itu saudaraku, oke lah. Karena saya sudah kupas tadi ini, mohon maaf saudaraku karena lambat saya angkat. Dan itu yang pertanyaan yang sebelum saya sempat angkat, karena banyak pertanyaan kemarin belum sempat saya angkat. Insya Allah kalau panjang umur, begitupun saudara kita saling mendoakan, saling menghargai. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum berhasil, kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan teman-teman yang galau mudah-mudahan cepat berhasil ya. Dan begitupun juga yang sudah senior, mudah-mudahan tambah berhasil. Dan melihat teman-teman yang belum berhasil, jadi kita perhatikan saudara, jangan dibiarkan, kita saling menolong ya. Jadi itulah pesan saya. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf karena saya manusia biasa. Adanya saya begini, dan apa yang saya utarakan semua itu adalah yang pernah saya alami ya. Jadi syukur saudaraku, saudaraku yang mau mendengar, alhamdulillah. Tapi tolong ya ditonton sampai habis saudaraku ya, supaya paham. Jangan tonton setengah-setengah, karena itu ilmu susah dicari ya. Ilmu itu susah dicari ya. Oke lah, silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Itu pun kalau memang tidak merasa tidak baik, perlu dipikir dulu, disaring dulu, baru kita lepas ya. Nah, itu pembelajaran buat saya, teman-temanku dimanapun Anda berada. Sekali lagi mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.